Halo semuanya, selamat datang kembali di tutorial Terngantor Simply Innovation, tempat kita belajar seputar dunia IT secara teknis, praktis, dan mulai dari nol. Sebagai pengguna aplikasi modern, baik aplikasi mobile, web, ataupun aplikasi desktop, tentu tak asing dengan istilah icon. Icon adalah simbol atau gambar kecil dalam user interface suatu aplikasi yang merepresentasikan suatu perintah atau fungsi tertentu. Misalnya icon X untuk menutup screen, modal, atau window tertentu dari aplikasi. Kemudian icon panah ke kiri, go back, untuk kembali ke screen atau page sebelumnya. Dan icon lainnya yang mungkin kita pernah berinteraksi dalam suatu aplikasi. Icon yang didesain dan ditempatkan dengan baik dapat meningkatkan user experience alias pengalaman pengguna dalam memakai aplikasi yang dibuat. Biasanya dalam suatu proyek pembuatan aplikasi di suatu organisasi, startup, atau company, terdapat role khusus berupa individu ataupun tim yang bertugas untuk mendesain aset icon. Desainer-desainer ini tugasnya untuk mendesain icon sesuai dengan style dari aplikasi yang dirancang atau dibangun. Namun bagaimana jika kita sedang membuat proyek aplikasi namun kita tidak punya desainer? Tenang, kita bisa menggunakan icon pack yang disediakan oleh third party yang bertebaran di internet, baik itu gratis maupun berbayar. Salah satu third party yang menyediakan icon packs yang bisa teman-teman manfaatkan secara gratis ataupun berbayar dengan seikhlasnya ya, alias donasi, yakni css.gg. Dimana di css.gg ini dia menyediakan open source CSS based icon yang dibuat dengan pure CSS. Dia juga menyediakan image atau code berupa SVG beserta desain Figma user interface-nya. Juga disediakan termasuk NPM package yang bisa teman-teman manfaatkan dengan framework modern JavaScript untuk pembuatan website. Selengkapnya mengenai css.gg, teman-teman bisa cek official websitenya di css.gg dan juga source code-nya di GitHub repository css.gg. Di video tutorial kali ini kita akan coba bagaimana memanfaatkan secara teknis icon pack tersebut pada sebuah file HTML sederhana. Jadi kita akan membuat sebuah file HTML untuk membuat website yang nanti akan kita buka di browser untuk menampilkan icon-icon yang kita gunakan dari icon packs tersebut. Dan untuk code editor yang akan saya akan gunakan Visual Studio Code. Teman-teman bisa gunakan code editor lainnya yang teman-teman biasa pergunakan. Tanpa panjang lebar lagi, mari kita mulai. So, saya sudah buka Visual Studio Code sebagai code editor yang saya pakai. Teman-teman bisa gunakan code editor lainnya yang biasa teman-teman pergunakan ya. Kali ini kita akan coba setup bagaimana menggunakan icon dari icon pack css.gg dan kita akan coba setup di sebuah file HTML ya untuk ditampilkan di sebuah situs atau website. Nah, caranya bagaimana? Tentunya pertama kita siapkan terlebih dahulu file HTML-nya. Saya sudah buka satu buah repository di sini, satu buah folder cssgg-tutor. Kemudian kita buat satu file HTML cssgg-tutor.html atau .htm ya, extension untuk HTML, Hypertext Markup Language. Kemudian kita buat skeleton dari HTML5. Nah, ini ada shortcutnya kalau di Visual Studio Code ya, HTML.25. Title yang akan tampil di menu bar browser akan saya ubah terlebih dahulu ya, di tab barnya browser saya ubah menjadi css.gg tutorial. Nice. Kemudian saya tambahkan di body HTML-nya H1, heading ukuran tertinggi, isinya css.gg seperti ini. Nah, nanti akan ada heading ukuran terbesar ya, H1, tampil di browser. Kita coba copy filenya, copy path-nya, dan saya akan buka di browser. Saya akan menggunakan Google Chrome ya. Teman-teman juga bisa gunakan browser yang biasa teman-teman pergunakan ya, Opera, Safari, Mozilla, dan lain-lain. Oke, sudah tampil. Ini adalah file HTML yang tadi saya punya ya. Nextnya kita akan coba setup icon pack-nya css.gg supaya bisa ditampilkan dan digunakan di file HTML kita. Nah, caranya cukup sederhana. Tentu teman-teman harus berkunjung ke official website-nya untuk melihat dokumentasinya di css.gg. Nah, ini adalah official website-nya. Teman-teman bisa explore di sini dan kita klik app untuk melihat list icon yang disediakan oleh css.gg. Nice, ada banyak ya. Kalau kita pilih salah satu, misalnya ini ada Adidas, menarik.
Nah, teman bisa lihat gimana cara penggunaannya, kode CSS-nya seperti apa, kemudian di sini ada juga SVG-nya seperti apa, dan TypeScript ya, TSX, TypeScript di framework React biasanya. Nah, ini dicontohkan di React, cara penggunaannya seperti apa. Nah, oke ya, termasuk ini ada linknya, HTML, CSS, responnya juga bisa berupa JSON ya, kita ambil berupa JSON, kemudian nanti kalau JSON ya mesti kita parsing dulu untuk mendapatkan tag-nya ya. Di sini juga ada XML yang juga perlu kita parsing terlebih dahulu. Nah, oke, nice. Selengkapnya kita bisa klik Get Started untuk melihat gimana caranya, dan di sini ternyata langsung hubung ke GitHub repositorinya css.gg ya. Artinya nanti kita juga bisa clone dan pakai dia secara lokal. Nah, nanti kita coba di akhir ya. Nah, teman-teman bisa scroll ke bawah. Kemudian, nah ini dia. Gimana cara memulainya? Menggunakan css.gg, teman-teman bisa install via npm ataupun via yarn. Oke ya, tentu harus ada setup Node.js dan npm serta yarn ya. Tapi kita akan coba cara yang simple, yang sederhana dengan menggunakan link CDN-nya. Nah, di sini sudah disediakan 3 buah link CDN, Content Delivery Network dari css.gg. Nah, teman-teman bisa pilih salah satu saja untuk menggunakan web font dari css.gg. Nah, saya akan pakai baris pertama. Ini adalah link CDN yang paling singkat ya, paling pendek dibandingkan yang lainnya. Oke, kita langsung copy saja dan masukkan ke dalam tag head. Nice, selesai setup untuk penggunaan css.gg dengan menggunakan link CDN ya. Kalau kita menggunakan link CDN artinya untuk development supaya ikonnya tampil, CSS-nya kita dapat, kita memerlukan internet. Nah, kalau lokal, nanti di akhir kita coba ya, kita clone dan download repositorinya ke lokal repo kita. Artinya kita bisa development secara lokal tanpa butuh internet, tapi butuh storage yang dikorbankan ya. Karena semua source code dari css.gg kita libatkan ke repositori kita. Oke, nanti kita coba. Pertama kita coba dulu dengan menggunakan CDN dari css.gg. Nah, setupnya sesimpel ini. Teman-teman bisa pilih link yang lainnya ya. Ini adalah link pertama. Teman-teman bisa gunakan juga link yang kedua yang ada di unpackage, unpkg, ataupun link ketiga yang ada di JS Deliver. Oke ya. Kemudian kita siap untuk input web font dari css.gg. Cara pertama menggunakan css.gg tentu saja dengan web font. Nah, kita sudah include-kan CSS-nya via URL CDN dari css.gg. Kita bisa menggunakan web font-nya. Caranya teman-teman bisa akses langsung ya. Misalnya kita pakai icon Adidas. Nah, gimana cara makainya? Teman-teman bisa copy nih markup-nya. Tag I ya. Kemudian ada class name-nya adalah gg-adidas. Kita coba copy dan saya paste di sini. Sebelumnya saya tambahkan dulu H3. Cara pertama dengan menggunakan web font. Paste, save, kemudian kita reload di browser. Teman-teman bisa lihat hasilnya. Nah, keluar nih icon Adidas. Nice. Oke ya. Kemudian kita bisa atur size-nya. Nah, kalau mau atur size-nya simple, kita bisa tambahkan style. Kemudian kita coba font size, saya coba 200 pixel ya. Save dan kita reload. Oh, ikonnya tidak berubah ukurannya teman-teman, masih standar. Nah, berarti ada something ya, ada something. Kita harus kembali ke dokumentasinya. Nah, untuk resize ada nggak? Kita lihat dulu. Nah, ini ada. Oh, ternyata resize-nya kita bisa melakukan magnitude ya, atau perbesaran ya. Beberapa kali perbesarannya dari aktual size-nya dengan menggunakan ini --ggs. Nah, kita cek dulu ya di repositorinya icon css.gg gimana cara pembuatan si Adidas itu, si icon tersebut. Berarti kita bisa panggil ke icons.css atau ke ini icon.css ini yang sudah minified ya, makanya satu baris tapi panjang gitu teman-teman. Kemudian ini semua icon ya ada di sini. Nah, kalau mau khusus icon Adidas, teman-teman bisa masuk ke CSS. Kemudian cari. Nah, ini dia, adidas.css. Ini CSS khusus untuk Adidas saja. Nah, kalau teman-teman lihat, nah ini dia.
class name-nya gg-adidas, dan kalau teman-teman lihat di sini mengatur tinggi dan juga lebar ikonnya dengan width dan height. Nah, tapi kalau kita atur dengan itu, kemungkinan nanti gambarnya akan terpotong ya. Sehingga lebih aman tadi menggunakan ini, GGS. Nah, ternyata penggunaannya seperti ini. Transform, scale, var, -GGS, kemudian berapa kali perbesaran yang mau kita terapkan pada suatu icon. Oke, cara resize-nya begini ya berarti teman-teman ya. Berarti saya copy aja baris ini, transform, scale, var, GGS, kemudian masukkan angka perbesarannya. Oke, saya kembali. Berarti tidak bisa pakai font size ya, tapi menggunakan transform. Nah, kemudian kita coba 2 kali. Atau kita coba yang kecil dulu, setengah kali ya. Nah, setengah kali. Kita save, kemudian kita reload, apakah ter-resize? Nice, teman-teman bisa lihat. Nah, jadi cara meresize-nya seperti itu ya, karena ini mungkin image ya, kalau teman-teman lihat dari kode CSS-nya. Dan kalau dia web font, seharusnya setelah icon pertama, Adidas yang pertama, icon Adidas yang kedua juga seharusnya ada di sebelahnya, ya kan? Tapi teman-teman bisa lihat nih, dia ada di bawahnya. Nah, jadi teman-teman bisa pelajari lebih lanjut CSS dari Adidas. Nah, ternyata resize-nya caranya begini. Saya ubah misalnya 1 kali atau ini 2 kali, save, kemudian reload, nice, nih 2 kali, lebih besar ya, dan seterusnya. Nah, kita juga bisa menambahkan atribut warna. Kita bisa paste, kemudian tambahkan style, color, nah masukkan warnanya, nama warnanya bisa, misalnya red. Selain itu kita juga bisa kasih dia hex code ya. Nah, misalnya saya mau warna kuning, hashtag kuning itu berarti merahnya full maksimal, hijaunya full maksimal, RGB birunya kosong minimal ya kan, nanti jadi kuning. Nah, kemudian saya copy lagi, kita juga bisa masukkan dalam bentuk RGB. Nah, begini ya kan, RGB, masukkan aja mau warna apa, misal mau warna hijau, berarti merahnya 0, hijaunya maksimum, birunya 0. Kita save, kita coba reload, nice, teman-teman bisa lihat nih, merah, kuning, hijau. Kita juga bisa manfaatkan css.gg ini dengan menggunakan SVG image. Nah, SVG image ini ada cara kedua dengan SVG image. Nah, caranya gimana? Ya, kita cek dulu di css.gg official website-nya. Teman-teman bisa dapat SVG-nya sebagai image dengan cara download ya. Kita pilih dulu SVG. Kemudian download SVG, sesimpel itu. Nah, maka kita dapat nih, dapat gambarnya. Nah, adidas.svg, teman-teman bisa lihat nih, tuh, very cool. Oke, kemudian saya akan pindahkan dulu image-nya ke repository saya dulu. Berarti kita masuk tadi ke download, kemudian repositorinya saya buka, saya masukkan image-nya ke sini. Nah, misalnya seperti itu. Supaya lebih rapi, mungkin saya tambahkan folder img gitu ya. Image, Adidasnya saya masukin ke folder image. Nice. Nah, sekarang kita gunakan dia sebagai icon SVG image. Caranya dengan menggunakan tag image di HTML. Source-nya adalah folder image. Masukin adidas.svg. Sesimpel ini. Kita coba reload di browser. Nice, teman-teman bisa lihat nih, dapat image SVG-nya. Nah, kalau kita mau resize, tentu saja kita bisa atur tinggi dan lebarnya ya. Nah, kita atur aja langsung di sini. Height-nya, misalnya saya mau coba 50 pixel, dan lebarnya saya coba 50 pixel. Kita save dan kita reload di browsernya. Nice, ini dia. 50 kali 50 ya, boxnya 50 kali 50. Kemudian kita juga bisa atur warna. Nah, karena ini image, maka untuk pewarnaan cara yang termudah adalah dengan menggunakan CSS filter. Nah, CSS filter kita bisa ubah hex code.
menjadi CSS filter, salah satunya dengan tools dari isotropic.co. Nah, ini kita bisa ubah ya, hex color menjadi CSS filter. Karena sintaks CSS filter cukup panjang teman-teman ya. Saya juga nggak hafal apa saja yang harus diatur. Cara termudahnya adalah kita convert aja. Misalnya di sini saya punya hex code hashtag 00A4D6, itu adalah warna biru seperti ini. Nah, si isotropic.co ini dia akan mengconvert dari hex code itu menjadi CSS filter sepanjang ini. Nah, jadi dia tahu invertnya berapa persen, sepia, saturate, hue rotate, brightness, dan kontrasnya berapa persen. Dan di sini juga ada derajat kemiripannya ya, apakah 100% perfect sama persis warnanya atau ada perbedaan berapa persen. Nah, nanti dia tampilkan di sini. Oke, teman-teman bisa gunakan tools lainnya ya. Nah, jadi kita copy aja. Kalau kita bertemu dengan image seperti ini, cara termudah memberi warna adalah dengan filter CSS style, masukkan filternya. Nah, seperti ini. Kita save, kemudian back to browser, kita reload. Nice, teman-teman bisa lihat warnanya biru. Oke, nah itu dia. Kita sudah bisa resize dan juga recolor ya, memberikan warna dan mengatur ukuran dari icon SVG image css.gg. Selain sebagai web font dan SVG image, tentu saja kita bisa memanfaatkan SVG code ya untuk menggunakan si css.gg. Nah, saya buat dulu H3. Kemudian nomor 3 SVG code. Nah, kita akan coba include-kan icon dari css.gg ini sebagai SVG code ya. SVG code. Scalable Vector Graphic. Nah, caranya kalau teman-teman buka file SVG di browser akan muncul ikonnya. Tapi ketika teman-teman buka di code editor, teman-teman bisa lihat nih. Ini adalah kode SVG-nya. Nah, ini juga bisa teman-teman dapatkan di official website-nya. Nah, di sini pilih SVG dan teman-teman bisa dapat nih. Ini adalah SVG code dari icon Adidas. Nah, tinggal kita copy dan langsung masukkan ke dalam file HTML yang kita punya. Nah, seperti ini. Saya rapikan dulu. Oke, nice. Teman-teman bisa lihat ya. Di code SVG dari css.gg icon Adidas ini ada 1, 2, 3. Ada 3 pad ya. Ada 3 pad. Artinya ada 3 bangun datar yang membentuk icon Adidas. Nah, kita coba dulu save. Kemudian kita reload. Nah, ini dia SVG code. Keluar. Nice. Kita juga bisa memberikan pengaturan ukuran ya. Kita bisa resize. Caranya tentu jelas di atribut width dan height dari SVG. Nah, kita atur aja di sini. Misalnya saya pengen 15 kali 15. Kita save, kita reload. Nice, teman-teman bisa lihat nih. Tuh, 15 kali 15 ya. Saya juga bisa atur warnanya. Kalau untuk atur warna secara umum, teman-teman bisa gunakan atribut fill yang ada di SVG. Nah, mungkin saya copy aja ya, biar lebih jelas. Nah, begini. Fill-nya saya ubah. Teman-teman bisa masukkan nama warna ataupun hex code dari suatu warna ke dalam value atribut fill ini. Misal saya ubah jadi red. Nah, begini. Atau mungkin warna yang lain, blue. Kita save. Kita reload. Oh, warnanya tidak berubah, teman-teman. Coba kita cek dulu red fill-nya. Oh, tidak berubah. Berarti kenapa tidak berubah? Karena di setiap fill pad-nya, di setiap pad dari bangun datar icon Adidas, ada 3 ini, ternyata dia set warnanya. Nah, ini saya komen terlebih dahulu. Ini saya hapus ya, yang ada di setiap pad. Nah, saya hapus, save, sehingga kita reload. Nah, jadi warna merah. Nah, di situ teman-teman ya. Oke, nah kita juga bisa atur warnanya itu untuk setiap bangun. Kalau teman-teman lihat di sini logo Adidas ini ada 3 bangun datar ya. Kita bisa lihat di sini ada 3 pad. Nah, kita bisa memberikan warna ke masing-masing pad. Nah, caranya simple. Yang tadi saya hapus, saya kembalikan ya. Dan fill yang ada di SVG saya hapus. Kemudian kita tambahkan fill pada setiap pad. Misalnya yang ini warnanya adalah merah. Kemudian
Saya tambahkan lagi warna kuning, yellow. Dan saya tambahkan lagi warna green. Nah, kita reload, maka hasilnya nice seperti ini. Oke, jadi kita memberikan warna setiap pad ya. Kalau kita mau memberikan warna satu icon, kita bisa tambahkan atribut fill di tag SVG global ya. Kalau kita mau memberi warna setiap pad, kita tambahkan atribut fill di setiap padnya. Nice. Nah, itu dia cara penggunaan icon dari css.gg ya. Kita manfaatkan sebagai web font. Kita akses CSS-nya secara global via CDN, butuh internet. Kemudian kita juga bisa download image SVG-nya. Nah, seperti yang tadi sudah kita contohkan. Kemudian yang ketiga, kita bisa gunakan SVG code. Jadi code SVG, scalable vector grafiknya langsung kita paste, kita masukkan, kita sisipkan ke dalam file HTML-nya. Maka di browser akan dirender sebagai image. Nah, itu dia menggunakan CDN dari css.gg. Selanjutnya kita akan coba menggunakan css.gg di lokal. Nah, artinya saya akan sertakan seluruh source code dari css.gg, tentu saja yang diperlukan ya. Kita inputkan ke repository project lokal saya, sehingga ketika saya butuh css.gg, saya tidak perlu akses CDN ataupun tidak perlu akses via internet resource dari css.gg, karena saya sudah punya secara lokal. Nah, gimana caranya? Teman-teman bisa akses repositorinya, ini dia css.gg, kemudian teman-teman bisa download ya. Nah, bisa clone via git, https, ssh, ataupun github CLI, atau teman-teman mau download via GitHub desktop boleh, atau langsung aja klik download zip. Setelah terdownload, nanti teman-teman ekstrak dan masukkan ke folder project yang teman-teman buat tadi. Oke, saya akan coba clone dengan git ya. Saya tinggal copy aja link gitnya ini. Kita copy, kemudian saya buka terminal. Nah, kita bisa eksekusi git clone. Nah, seperti ini. Maka nanti seluruh folder yang tadi kita lihat ya, source code yang ada di GitHub akan ada di project repository lokal kita. Nah, kita tunggu, kita download. Nah, dengan local development, maka ketika kita mau akses resource dari css.gg, kita tidak perlu connect ke CDN ataupun kita tidak perlu menggunakan internet. Oke, nice, sudah selesai. Teman-teman bisa lihat di sini ada folder css.gg. Isinya tentu sama persis seperti yang ada di GitHub. Nah, isinya sama persis. Oke, dan yang paling penting sebenarnya adalah folder ini, icons. Nah, disinilah icon CSS dari css.gg berada. Termasuk image SVG ada di sini, dan ada bonus yang tidak tersebutkan di website ya. Ada PNG-nya. Black and white. Nah, kalau di website teman-teman lihat tidak ada info ya mengenai penggunaan PNG, tapi di source code-nya dia menyediakan PNG untuk setiap icon, bentuknya hitam dan putih. Oke, kita nanti coba PNG-nya ya. Sekarang kita akan coba setup local css.gg. Caranya bagaimana? Nah, tentu saja caranya kita hapus dulu CDN css.gg-nya ya. Kalau saya hapus seperti ini, saya komen, kita save, kita lihat apa yang terjadi pada icon web font. Nah, icon yang paling atas nih, yang mengakses lewat CDN ya, lewat CDN URL ke css.gg. Kita reload, nah, teman-teman bisa lihat hilang ya. Kenapa hilang? Ya karena tidak ada koneksi ke css.gg via CDN ya, aset-asetnya tidak bisa kita akses. Nah, karena kita sudah punya lokal, sekarang kita coba lokal css.gg. Nah, kita tinggal konekin aja ke sana. Caranya ya tinggal link, kemudian teman-teman bisa declare type-nya adalah text CSS, rel-nya style sheet, dan link menuju filenya ref. Nah, filenya ada di folder css.gg. Kemudian teman-teman masuk ke icons, kemudian teman-teman bisa akses nih, ada icons.css. Nah, itu untuk CSS globalnya ya. Tapi kalau untuk icon satu persatu, individual icon, teman-teman bisa masuk ke folder CSS dan pilih mana yang mau teman-teman butuhkan. Misalnya Adidas, berarti adidas.css.
Nah, tapi saya akan gunakan yang keseluruhan ya, jadi nggak perlu manggil satu-satu icon, tapi semuanya langsung terpanggil melalui icons.css. Nah, berarti di sini panggil icons.css. Oke ya, kalau teman-teman hanya membutuhkan beberapa icon dan mau manggil satu-satu, nah, teman-teman bisa panggil yang di sini tadi, di folder icons, kemudian masuk ke CSS, kemudian panggil CSS mana yang mau teman-teman pergunakan. Misalnya Adidas, ya masukkan Adidas. Kalau nanti butuh icon lainnya, ya bikin baris baru, di copy, kemudian panggil misalnya album.css, oke, dan seterusnya. Nice, seperti ini aja. Kita coba save, kemudian kita reload, dan web fontnya kembali ya. Nah, kenapa? Karena kita sudah punya akses lokal. Jadi semua resource dari css.gg sudah bisa diakses secara lokal. Termasuk teman-teman bisa juga akses image SVG-nya. Nah, ini udah ada di sini, misal Adidas tadi ya. Nih. Jadi tinggal hubungin aja folder SVG-nya. Nah, caranya ya kita tinggal misalnya saya tambahkan ya di SVG image, tambahkan image, source-nya adalah misal jangan Adidas, saya coba icon yang lain ya. Icon yang lain, source-nya berarti di lokal ya. Karena dia lokal, panggilnya css.gg, masuk ke icons, masuk ke SVG, nah masuk ke iconnya, teman-teman pilih. Nah, misalnya Nike, adakah Nike? Kalau Adidas ada, oh Nike nggak ada teman-teman. Kita cari yang lain aja ya, bebas. Misalnya saya mau play button nih, play button. Kita klik, nah kita save, kemudian kita reload di browser, kita lihat. Nah, teman-teman bisa lihat nih ada play button di sini. Dari lokal ya, nah dari lokal. Oke, very cool. Begitu juga SVG-nya ya, teman-teman tinggal pilih SVG image-nya, maka nanti akan terbukalah kode SVG-nya yang tinggal teman-teman copy paste ke file HTML-nya. Nice. Di sini juga kita lihat kalau teman-teman pakai lokal, dia menyediakan PNG. Nah, ada PNG ya, menarik, yang bisa kita akses. Ada black, coba kita klik dulu. Nah, ini ikonnya kelihatan nggak nih? Black nih, Adidas black. Kemudian ada juga white. Nice, Adidas white. Oke, very cool. Bisa kita coba juga ya. Nah, jadi cara yang keempat, ternyata dia juga punya PNG. Kita coba pakai PNG image. H3, kemudian nomor 4, PNG image. Nah, saya akan panggil dengan tag image. Masukkan source-nya. Source-nya adalah di css.gg. Kemudian pilih icons. Masuk ke PNG. Nah, masuk ke black or white ya. Saya pilih black dulu dan pilih Adidas. Nah, sesimpel itu. Saya juga panggil yang white. Nah, kita save, kemudian kita reload di browser. Nah, teman-teman bisa lihat nih. Yang putih nggak kelihatan ya. Nah, ini dia, PNG. Namun ada kekurangannya kalau kita menggunakan PNG sebagai icon, karena PNG ini kan bitmap ya. Maka kalau kita zoom, akan terlihat jelas ngeblur ya, atau pecah nih, pixelnya pecah. Berbeda seperti image vector ya, SVG, Scalable Vector Graphic, dan juga web font. Ketika teman-teman zoom, nah misalnya saya maksimalkan di browser nih, 500% plus kursor zoom out, teman-teman bisa lihat nih. Tuh, rapi ya. Gambarnya tidak pecah, berbeda dengan yang PNG. Nah, pecah sekali. Oke, nah itu dia teman-teman. Kita sudah mencoba bagaimana setup css.gg menggunakan URL CDN ataupun lokal sebagai web font, SVG image, SVG code, dan PNG image. Demikian video tutorial tutor after ngantor untuk episode kali ini. Terima kasih teman-teman sudah menyimak dan semoga bermanfaat bagi pengembangan skill IT teman-teman semuanya. Sampai jumpa di video tutor after ngantor berikutnya. Bye!